Welcome back di segmen Fundit Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tapi untuk sore hari ini kita tidak akan hanya membahas satu emiten saja nih. Kita akan membahas 6 emiten di sektor batu bara yang dimana kita ketahui di sepanjang tahun 2023 saham atau saham-saham dari batu bara dan juga harga batu bara global ini anjlok cukup dalam bahkan menyentuh hingga 65%. Nah, sebelum kita memulainya kita cek dulu pada perdagangan hari ini harga batu bara global berada di kisaran harga berapa? Ya, kalau kita lihat di mana sepanjang tahun 2023 atau perdagangan kemarin harga batu bara itu mencapai level 131 US dollar per ton. Tapi kalau kita melihat track record di sepanjang tahun 2023 di mana memang harga batu bara ini sempat anjlok ya dari tertinggi di 450 US dollar per ton pada tahun 2022 kemudian anjlok di level 130-an atau 136 US dollar per ton hingga akhir Desember 2023 atau sepanjang tahun 2023 harga batubara global ini anjlok sekitar 65%. Terdapat beberapa sentimen negatif yang memang mendorong penurunan dari harga batubara terutama dari sisi supply dan juga demand. Kita bisa lihat di slide selanjutnya faktor penurunan dari harga batubara global. Ya, jadi kalau kita lihat di sini yang pertama di mana di tahun 2023 inflasi itu sedang tinggi-tingginya terutama di US sendiri. Jadi kalau kita lihat di mana inflasi tinggi sehingga The Fed ini harus tidak mau menaikkan suku bunganya. Jadi kalau kita lihat suku bunga di awal Januari 2022 hanya menyentuh 0,25%, kemudian mulai naik menjadi 1,75%, 2,5%, 3,25%, bahkan mencapai puncaknya di Desember itu 4,5%. Kemudian di sepanjang tahun 2023 karena inflasi terus meningkat sehingga membuat suku bunga ini meningkat untuk mengendalikan inflasi. Jadi kalau kita lihat dari awal Januari 2023 di 4,5%, kemudian berada di level hingga akhir Desember di 5,25 hingga 5,5% untuk suku bunga dari US sendiri. Nah, jadi salah satu faktor dari penurunan dari harga batubara global karena adanya peningkatan dari suku bunga The Fed yang membuat penjualan batubara menggunakan US dollar ini jauh lebih mahal. Karena ketika suku bunga naik, otomatis dolar juga menguat sehingga membuat dolar ini lebih mahal dibandingkan dengan mata uang lainnya. Kemudian kalau kita bergeser ke salah satu importir terbesar batu bara yaitu ada China di sini. Ada China kalau kita lihat di mana untuk ekonomi China sendiri juga masih lesu. Jadi kalau kita lihat di mana untuk PMI manufaktur China sendiri di sepanjang tahun 2023 justru dominan berada di bawah level 50. Jadi kalau misalkan PMI manufaktur di bawah 50 menandakan bahwa negara tersebut berada di ekonomi yang konstruksi atau justru manufakturnya sedang turun-turunnya. Jadi kalau kita lihat di sini juga tercermin dari impor China sendiri yang dimana impor China juga salah satunya ada impor batu bara karena sebagai produsen sebagai importir batu bara yang cukup besar dan salah satu mitra dagang Indonesia juga. Jadi kalau kita lihat impor China ini di sepanjang tahun 2023 justru banyak mencatatkan penurunan impor. Jadi kalau kita lihat di Januari 2023 saja mencatatkan penurunan impor 20,8%. Kemudian juga masih berlanjut hingga di periode September di 6,3%. Dan kemudian baru mulai tumbuh tipis di akhir Desember di 0,2%. Tapi sayangnya PMI manufaktur masih hingga akhir Desember masih berada di level 49 atau berada di area konstruksi yang menandakan bahwa ekonomi Cina cukup lemah sehingga permintaan batu bara dari China sendiri sebagai importir batu bara terbesar juga cukup melemah. Nah, hal ini mendorong harga batu bara global juga turun. Kemudian kalau kita lihat dari Eropa setelah dari US, China, kemudian kita beralih ke Eropa, di mana Eropa pada periode Oktober hingga Desember 2023 justru Eropa itu terjadi penurunan dari permintaan batu bara atau terhadap listriknya dikarenakan kalau kita lihat pada periode Oktober dan juga hingga Desember cuaca di Eropa itu jauh lebih hangat. Nah, sehingga hal ini mengurangi permintaan listrik untuk penghangat ruangan dan menyebabkan penurunan permintaan batu bara sehingga harga batu bara kembali melemah. Namun pelemahan batu bara di tahun 2023 masih juga dibatasi oleh beberapa faktor atau sentimen positif. Nah, kita bisa lihat di slide selanjutnya.
Jadi kalau kita lihat harga batu baranya di sepanjang tahun 2023 atau di akhir Desember itu masih berada di level 136 US dollar per ton. Jadi kalau kita lihat memang penurunannya masih cukup dibatasi karena ada dua faktor. Jadi kalau kita lihat di mana yang pertama ini pada periode Juli hingga Agustus 2023 terjadi namanya gelombang panas atau heat wave yang ada di China yang disebabkan oleh El Nino. Jadi kalau kita lihat di China saat itu sedang ada gelombang panas. Nah, hal ini membutuhkan atau listrik lebih banyak untuk pendingin ruangan sehingga permintaan batu bara waktu itu mulai kembali meningkat. Kemudian kalau kita bergeser ke Timur Tengah di mana di sini perang Israel Hamas itu dimulai pada 7 Oktober 2023 atau berbarengan dengan gelombang panas kalau kita lihat. Nah, di mana untuk perang Israel dan Hamas ini sekarang sudah mulai beralih ke Laut Merah, kemudian ke Yaman, bahkan ke Lebanon. Jadi kalau kita lihat di sini ada gangguan perdagangan di Laut Merah yang di mana Laut Merah ini menyumbang sekitar 12% perdagangan dunia atau perdagangan global. Nah, sehingga ketika ada masalah di Laut Merah, otomatis pengiriman beberapa komoditas termasuk seperti minyak ini terganggu. Nah, ketika pengiriman terganggu atau pengiriman minyak terganggu, ini membuat jasa transportasi atau pengiriman ini lebih meningkat. Kemudian BBM meningkat. Nah, ketika biaya pengiriman lebih meningkat, otomatis pengiriman batu bara juga meningkat. Nah, hal ini mendorong harga batu bara mulai menguat lagi karena ada kenaikan dari harga minyak, yang dimana batu bara termasuk substitusi dari komoditas minyak. Dan selanjutnya kita bisa juga melihat dari kinerja keuangan di beberapa saham-saham batu bara. Ya, dimana kalau kita lihat per sepekan kemarin sudah ada 6 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah merilis kinerjanya keuangannya atau sepanjang tahun 2023. Di sini ada ITMG, PTBA, Adro, UNTR, MCOL, dan juga Bayan Resources. Jadi kalau kita lihat di mana memang kinerja keuangan saham-saham batubara ini sejalan dengan penurunan harga batubara global atau di sini kinerja keuangannya justru kompak mencatatkan penurunan kinerja. Yang pertama di sini ITMG laba bersih tahun 2022 sebesar 18,7 triliun, namun di tahun 2023 harus mencatatkan penurunan sekitar 58,72% atau di 7,7 triliun rupiah. Kemudian juga ada PTBA dari BUMN, di sini juga mencatatkan penurunan kinerja 51,42% dengan 6,1 triliun rupiah saja laba bersihnya. Kemudian juga ada Adro, di sini juga mencatatkan penurunan kinerja 34,81% atau di 2023 hanya mencatatkan 25,3 triliun rupiah saja. Di sini juga ada WNTR, di mana di sini juga mencatatkan kinerja yang cukup tipis di 1,87% atau mencatatkan 20,6 triliun. Dan di sini juga ada MCOL, di sini juga mencatatkan penurunan kinerja yang cukup dalam di minus 35,98% atau hanya mencatatkan laba 3,5 triliun rupiah saja. Dan juga ada Bayan Resources, di sini juga mencatatkan kinerja penurunan sebesar 43,70% atau hanya mencatatkan kinerja atau laba bersih hanya 19,1 triliun dari sebelumnya 33,96 triliun rupiah. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana sih respon pergerakan harga saham dari penurunan kinerja saham-saham batubara. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, di mana tadi 6 emiten tersebut adalah mencatatkan penurunan kinerja sepanjang tahun 2023. Otomatis ketika labanya turun atau kinerjanya turun, otomatis ini menggerakkan penurunan harga sahamnya. Jadi kalau kita lihat secara 1 tahun ke belakang, untuk beberapa saham batubara mencatatkan penurunan atau kinerja yang negatif. Di sini ada ITMG, di mana per harga saham Jumat kemarin atau pekan kemarin di 8 Maret 2024, di sini ITMG mencatatkan penurunan selama 1 tahun di 27,04%. Kemudian PTBA mencatatkan penurunan harga saham 24,87%. Dan di sini juga ada Adaro di minus 8,56% dan juga ada WNTR di sini minus 8,43%. Dan MCOL di sini juga minus 8,20%, tapi di sini Bayan Resources masih mencatatkan sedikit positif di 4,98%. Dan selanjutnya kita juga bisa menghitung nih atau mengestimasikan berapa sih besaran dividen di sepanjang tahun 2023.
Ya, jadi kalau kita lihat kan kita sudah menerima hasil dari laporan keuangan sepanjang tahun 2023. Jadi IPS-nya sudah keluar. Nah, di sini untuk DPR-nya sendiri kita estimasikan atau mengambil dari tahun sebelumnya. Jadi yang pertama contohnya ITMG di mana IPS-nya tercatat 6.826. Di sini DPR-nya kita estimasikan sebesar 63%. Jadi DPR 63% dari IPS 6.826 adalah total dividen untuk tahun buku 2023 terhitung atau tercatat 4.300. Hingga harga saham pada 8 Maret tercatat yield-nya yang nanti akan diterima oleh para investor sekitar 15,55%. Kemudian di sini ada PTBA, di mana IPS-nya 530. Kemudian di sini DPR-nya kita hitung estimasikan masih membagikan dividen sekitar 100%. Sehingga untuk yield dividen dari PTBA untuk tahun buku 2023 di 18,28%. Kemudian juga kita hitungkan ADRO atau ADARO, di sini IPS-nya 790 per 2023. Untuk DPR-nya kita estimasikan 40% mengambil dari tahun sebelumnya, kemudian untuk yield-nya diperkirakan 11,84% atau total dividen estimasi tahun buku 2023 di Rp316 per lembar saham. Dan di sini juga ada UNTR. Kemudian kalau kita lihat di sini IPS-nya di 5.526, untuk DPR-nya kita perhitungkan di 44% dengan akan membagikan dividen sekitar 2.431 atau yield-nya sekitar 10,06%. Kemudian di sini untuk MCOL sendiri IPS-nya tercatat 988, kemudian kita perhitungkan DPR estimasinya sekitar 64% atau dengan hasil total dividen tahun buku 2023 sebesar 632 atau yield-nya sekitar 10,76%. Dan di sini untuk Bayan Resources untuk IPS-nya di 573 cukup anjlok ya. Jadi kita perhitungkan DPR-nya 41%. Dengan 41% tersebut, di mana untuk total dividennya sekitar Rp235 per lembar saham dengan harga sahamnya yang masih cukup harga premium di 19.500 sehingga yieldnya hanya di 1,20% saja. Dan untuk selanjutnya kita juga bisa melihat proyeksi batubara di sepanjang tahun 2024. Ya, jadi kalau kita lihat di mana harga batubara forecast di 2024 ataupun di 2025 justru lebih turun dibandingkan tahun 2023. Jadi di 2023 itu di Desember atau akhir Desember itu ditutup di 136 US dollar per ton. Untuk di tahun 2024 kita perkirakan di 117 US dollar per ton dan di tahun 2025 di 100 US dollar per ton. Jadi kenapa harga batubara justru makin turun di tahun 2024 hingga tahun 2025? Jadi kalau kita melihat dari importir atau pengguna dari batu bara yang cukup besar, India dan juga China saat ini justru sedang kelebihan pasokan ya, atau kelebihan dari sisi supply-nya sehingga belum membutuhkan batu bara lebih banyak atau impor lebih banyak. Bahkan untuk produksi dari India sendiri ditargetkan sekitar 1 miliar ton di tahun 2024. Nah, kita bisa lihat juga ekspor Rusia ke India kemarin juga turun. Nah, hal ini yang memprediksi bahwa pelemahan permintaan batu bara dari China dan India ini masih mendorong penurunan harga batu bara di sepanjang tahun 2024 dan bahkan bisa berlanjut di tahun 2025. Dan kita juga bisa menghitung nih forecast atau berapa sih besaran laba dari saham-saham batubara di sepanjang tahun 2024. Ya, kita di sini memperhitungkan berdasarkan data Refinitiv. Jadi di sini ada 4 emiten yang kita perhitungkan, di mana yang pertama ada ITMG, di mana untuk forecast laba bersih di tahun 2024 tercatat turun menjadi 5,42 triliun dari 7,72 triliun di tahun 2023. Atau kinerjanya turun sekitar 29,79%. Kemudian juga di sini ada PTBA, kita juga perhitungkan forecast atau kinerjanya turun menjadi 15,08% atau laba bersihnya hanya tercatat 5,18 triliun dari 6,1 triliun di tahun 2023. Dan di sini juga ada Adaro, kita perhitungkan turun cukup besar di 34,14%, di mana forecast untuk laba bersih tahun 2024 tercatat 16,69 triliun, turun dibandingkan 2023 di 25,34 triliun rupiah. Dan juga ada UNTR, di sini kita perhitungan juga turun kinerjanya di sepanjang tahun 2024
di minus 21,15% atau hanya mampu mencatatkan laba sebesar 16,25 triliun dari laba 2023 20,61 triliun rupiah. Nah, ini adalah rangkuman dan juga forecast dari harga batubara 2024 dan juga untuk saham-saham dari batubara. Jadi kalau kita lihat memang pergerakan batubara sepertinya sentimen negatifnya masih cukup banyak sehingga masih mendorong harga batubara ini bisa turun di bawah level 120 US dollar per ton atau bahkan menyentuh di level 100 US dollar per ton. Otomatis penurunan harga batubara karena menurunnya permintaan membuat harga saham-saham batubara juga turun dikarenakan kinerjanya juga turun. Tapi balik lagi mungkin nanti di tahun 2024 ada beberapa dampak yang bisa meningkatkan harga batubara. Nah kita bisa lihat lagi dan juga ini disclaimer on jadi bisa dihitung dan juga dianalisa kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di segmen Pundit hari ini. Saya kembalikan ke Safira.